Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ibadihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa a'lamin wal musannifin al mukhlasin wal mujahidin wal malaikatil muqarrabin khususan wa ta'ala kita salat وإلى أراحل وضرنا مصبر وانصرنا وما شاءت الأرض إلى مغاربها برها شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan para ustaz, ustazah, asatidzah, para kiai, para haji, hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut bersyukur kepada Allah yang sampai pada malam hari ini tetap memberikan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat Isya berjamaah, memperpanjang i'tikaf dan sekaligus ta'lim guna meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih utama lagi kita bersyukur kepada Allah, kita sudah dikasih kesempatan untuk menikmati bulan Sya'ban ini, bulan yang diagungkan oleh Allah. Dan dari Rajab dan Sya'ban adalah pintu gerbangnya masuk bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, syahrul Rajab li tathhiril badan wa syahrul Sya'ban li tathhiril qalb wa syahrul Ramadan li tathhiril ruh. Proses untuk mencapai fitrah diawali dari bulan Rajab. Sekarang kita sudah ada di tanggal berapa nih? 18. Tanggal 18 bulan Sya'ban, berarti di akhir-akhir Sya'ban sudah, dan bau Ramadannya sudah sampai ini. Perasaan kalau sore itu sudah Ramadan suasananya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir Sya'ban itu beliau menyampaikan khutbah khusus, khutbah tentang Ramadan. Malam ini saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama mengetahui bagaimana khutbahnya Rasulullah di akhir bulan Sya'ban. Kita sudah akhir, sebentar lagi, seminggu lagi berarti puasa ya. Seminggu lebih lah ya. Ya 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Gak terasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, sebagian lagi mengatakan Musayyab. Dalam bahasa Arab disebutnya Musayyab, tapi biasa orang Madinah memanggilnya Musayyib. Sa'id ini adalah salah satu ulama dari tabi'in. Ulama tabi'in
yang lahir pada periode Khalifah Umar bin Khattab. Beliau banyak sekali belajar kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin tentang hadis, tentang berbagai macam ilmu. Selama 40 tahun Said ini, Syekh Said, atau kalau kita bilangnya Kiai Said ini 40 tahun berturut-turut tanpa ada lowong, tanpa ada kosong, sholat berjamaah di baris paling depan. Sehingga itu digambarkan selama 40 tahun dia tidak pernah melihat apa ini Pak, tengkuk apa pundak, tengkuknya orang lain, tidak pernah lihat dia. Saking sholatnya di depan terus. Sa'id ini, dia adalah merupakan 7 dari ulama fikih yang terkenal di Madinah, dan yang paling terkenal adalah Sa'id ini, yang paling terkenal. Ulama pada zaman itu, pada zaman tabi'in, ulama-ulama fikih ada 7 yang paling terkenal, di antaranya adalah Sa'id al-Musayyib atau al-Musayyab. An Sa'id bin al-Musayyib an Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi. Dari Sa'id, Sa'id ini dari Salman. Salman ini sahabat Rasulullah. Kalau Sa'id tidak ketemu dengan Rasulullah, Salman ketemu dengan Rasulullah. Bahkan Salman ini yang punya ide perang parit atau Khandaq, kita menyebutnya perang Khandaq. Yang pernah haji itu biasanya diajak keliling Khandaq. Ada 7 masjid gitu ya. Kita keliling 7 masjid. Itu keliling 7 masjid itu adalah pos-posnya pasukan perang atas idenya Salman al-Farisi. Kuburannya di Yordan. Beliau ini, Salman ini, adanya di Yordan kuburannya itu. Kata Sa'id mengatakan, yang dari Salman ini, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah atau menyampaikan pesan di hari-hari akhir bulan Sya'ban. Faqala, khutbah Rasulullah yaitu, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyama laylihi tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwahu, wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan fima siwahu, dan seterusnya. Kata Rasulullah, wahai umat manusia, ini yang diseru bukan hanya orang Islam, tapi umat manusia secara keseluruhan. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia secara keseluruhan. Dan ini berarti seluruh alam. Kalau sudah bicara ayyuhan nas, tidak terbatas orang Islam, orang mukmin, termasuk yang tidak beriman, dia akan terpanggil untuk ini. Qad aghallakum, sungguh telah datang atau telah menaungi pada kalian, kata Rasulullah, syahrun azimun, bulan yang agung. Rasul menyebutnya bulan yang agung. Keagungannya begitu besar. Sampai-sampai kita tidak mampu untuk menyebut keagungannya itu. Menyebut bagaimana di dalam keagungan bulan Ramadan itu. Kebaikannya sangat banyak, kebesarannya sangat banyak, keutamaannya sangat banyak di dalam bulan Ramadan, di dalam Ramadan.
saking agungnya dan saking banyaknya kebaikan-kebaikan itu, Rasul memberikan gambaran. Kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw." Kalau saja umatku tahu apa isinya bulan Ramadan, latamannaw, niscaya dia akan meminta seluruh bulan itu adalah Ramadan. Kalau kita beda, Pak. Aduh, kok Ramadan lagi? Kayaknya kemarin belum terasa. Hilang laparnya itu belum terasa. Kok sekarang sudah datang lagi Ramadan? Tapi orang yang tahu tentang Ramadan, niscaya dia akan meminta seluruh bulan Ramadan. Gambarnya begini. Ada panglima namanya Iskandar Zulkarnain. Ketika dia mau melangsungkan ekspansi wilayahnya, pasukannya dibariskan. Dia bilang, kita akan melakukan ekspansi ke wilayah lain, dan perjalanan kita malam hari, dan kita akan melewati sungai yang lebar sungainya. Karena itu semuanya harus membawa wadah atau karung. Kalau pasukan sekarang bawa apa? Ransel namanya. Kalau orang sekarang itu pasukan itu bawanya ransel. Oleh Iskandar Zulkarnain dikasih karung semua. Setiap pasukan pegang karung masing-masing. Kita akan melewati sebuah sungai, kata dia. Begitu sudah tengah malam, bergerak menuju wilayah seberangnya, semua pasukan masuk ke sungai membawa karung. Kata Iskandar, setiap yang kalian injak, ambil dan masukkan ke dalam karung. Yang diinjak di dalam sungai, kemudian terasa ada ganjalan-ganjalan di dalam kaki kalian, ambil dan masukkan ke dalam karung. Begitu masuk ke sungai, ternyata sekian pasukan ini berpikir sesuai dengan pikirannya masing-masing. Ada yang taat kepada perintahnya panglimanya tadi, taat betul dia, maka setiap ninjak apapun dia masukkan. Ninjak lagi, ambil, dimasukkan. Ninjak lagi, ambil, dimasukkan. Sampai karungnya itu berat sekali. Ada yang melaksanakan perintahnya ini tidak terlalu serius. Ninjak, kalau kata hatinya, nah, saya ambil, masukkan. Begitu ninjak, alah apa sih ini? Digoyang-goyang sama kakinya, alah nggak usah diambil. Ninjak lagi, diambil lagi. Ada yang kadang-kadang aja ngambilnya. Kadang-kadang ngambil, dimasukkan lagi. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengambil apapun di dalam sungai itu. Dia sampai ke seberang. Begitu sampai di seberang sudah menjelang subuh. Naik dari sungai menjelang subuh, kemudian pagi sudah semakin terang, matahari kemudian terbit, pasukan digelar kembali oleh Iskandar. Kata beliau, seluruh yang kalian ambil dari sungai itu, sekarang keluarkan di depan kalian masing-masing. Itu yang manggul berat tadi dikeluarkan, yang sedang dikeluarkan, yang pas-pasan dikeluarkan, yang nggak ada dibolak-balik, nggak ada barangnya, suruh dikeluarkan juga. Ternyata isinya emas semua, emas. Yang bawa banyak keberatan tadi gembira sekali, ternyata sengsara membawa nikmat, kata dia, karena dapat emas yang banyak. Yang ngambilnya sedang-sedang saya ngambilnya, aduh, kenapa saya tadinya banyak yang saya injek padahal, tapi gak saya ambil, kata itu. Cuma dapat begini, kamu gimana? Udah pokoknya saya injek saya ambil, injek saya ambil, kata dia.
Kenapa kamu? Enggak benar, saya nginjek banyak yang saya injek, tapi nggak saya ambil. Yang ini, aduh, saya ini memang nginjek juga, saya banyak juga nginjek, tapi nggak saya ambil. Yang kosong blong tadi Pak, pelanga plong. Orang Jawa tuh bilangnya pelanga plong. Ngerti nggak pelanga plong ini? Pelanga plongo, nggak dapat apa-apa dia, nggak ngambil apa-apa di sungai itu. Kata Iskandar, mana oleh-olehmu? Nggak ada. Dia lihat temennya pelanga plongo, nggak dapat apa-apa. Itu gambaran kita saat melewati Ramadan. Ada yang dapat banyak sekali keberkahan bulan Ramadan, kebaikan Ramadan dapat banyak. Ada yang separuh-separuh ngambilnya, ada yang biasa, ada yang lewat saja Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang digambarkan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau saja dia tahu isinya bulan Ramadan, bintang. Maka pasukan Iskandar tadi, yang nggak dapat apa-apa tadi, usul. Wahai Panglima, boleh nggak saya balik lagi ke sungai itu? Ya nggak bisa, kata Panglima, sudah selesai, udah lewatin sungainya. Sudah kita lewati, nggak bisa lagi kita balik lagi ke sana. Nggak bisa lagi. Ramadan pun nggak bisa lagi saat sudah pergi. Nggak bisa lagi. Maka sekarang kita sudah harus siap-siap. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah doa khusus menghadapi Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa doanya itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk menyambut kehadiran Ramadan, dia mengeluh-elukan Ramadan melalui doa ini. Ya Allah, berikan saya keberkahan di bulan Rajab ini, keberkahan di bulan Sya'ban ini ya Allah, dan mohon ya Allah umurku bisa sampai ketemu dengan Ramadan. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Gambaran kita sudah siap untuk menyambut Ramadan, gambaran kita siap dan ingin ketemu dengan Ramadan, gambaran kita orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Agung. Syahrul mubarak, kata Rasulullah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Mohon maaf Pak, yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan bukan hanya orang yang berpuasa, tapi orang yang tidak puasa dapat keberkahan juga. Yang dapat keberkahan bukan hanya orang yang beriman, tapi orang yang kufur dapat keberkahan di bulan Ramadan. Yang dapat keberkahan di bulan Ramadan bukan hanya orang Islam, tapi non-Muslim itu pun dapat keberkahan. Itulah wajar maka Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, semua dapat keberkahan. Jangan-jangan secara material bulan Ramadan yang dapat keberkahan banyak adalah orang non-muslim. Dagangannya semua laku semua dengan apapun mereka itu kan. Di Tanah Abang atau di mall-mall, orang-orang yang non-muslim dagangan apa aja laku di bulan Ramadan itu. Keberkahan Ramadan.
berkah. Apa berkah itu? Ya berkah. Ya apa berkah itu? Berkah itu adalah kebaikan yang melebihi kewajaran. Itu berkah. Contohnya begini. Ada bapak gajinya 3 juta satu bulan itu, tapi punya anak 12. Ada nggak di sini, Pak? Yang punya anak 12? Punya anak 12 tapi gajinya cuma 3 juta. Ternyata cukup anaknya bisa sekolah, bisa kuliah. Cukup gaji 3 juta itu. Dengan penuh keikhlasan, begitu terima gaji dia, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki. Mohon ya Allah, rezeki ini cukupkan untuk anak-anakku, biaya anak-anakku sekolah. Secara logika nggak mungkin, Pak. Tapi dalam kenyataannya bisa. Itu yang disebut berkah. Alhamdulillah berkah rezeki saya. Sedikit tapi berkah. Tapi ada orang yang gajinya 15 juta. Anaknya cuma 1. Nggak sanggup dikuliahkan, Pak. Nggak sanggup. Apakah karena dia nakal? Apakah karena dia malas dan macam-macam? Nggak sanggup dikuliahkan. Itu namanya rezekinya tidak berkah. Yang demikian itu tidak berkah. Ini pentingnya keberkahan. Dan Ramadan keberkahannya sangat banyak sekali. Baik. Bulan keberkahan kata Rasulullah. Itu Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang kemuliaannya, kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. 1 malam saja yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebut Lailatul Qadar. Itu keutamaannya melebihi dari 1000 bulan. Saat kita mendapatkan Lailatul Qadar, semua pribadi kita akan berubah total. Yang tadinya pemarah menjadi pemaaf. Yang tadinya itu selalu buru-buru, bisa sabar dia. Yang tadinya itu selalu gelisah, tenang jiwanya. Yang tadinya kalau ngomong kasar, berubah lembut. Itu perubahan dari 1000 bulan di dalam Lailatul Qadar. Perubahan itulah hadirnya malaikat di dalam hati kita. Hadirnya malaikat dalam hati kita. Dan bahkan malaikat bersemayam di dalam hati kita. Ini yang kita harapkan. Ja'alallahu siyamahu fariidhan. Allah menjadikan puasanya adalah fardu, wajib. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan bangun malamnya atau ibadah malamnya tatawwu'an, sunnah, yaitu tarawih. Salat tarawih dan salat-salat yang lain itu disunnahkan. Man taqarraba bi fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa yang melakukan 1 amal kebaikan, kana kaman adda fardhu fi ma siwahu, maka dinilai oleh Allah seperti dia melaksanakan yang wajib di luar Ramadan. 1 kebaikan dinilai wajib, diberikan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Wa man adda fardhatan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan yang fardu di dalam Ramadan tadi, kana kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwahu, maka dia bagaikan melaksanakan ibadah di luar Ramadan dengan pahala 70 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Ini yang disebut kebaikan ini, Pak. Yang kita harus tahu, sehingga kita jangan menyia-nyiakan Ramadan. Jangan menyia-nyiakan Ramadan. Persiapkan diri kita untuk memasuki Ramadan. Wa huwa syahrus sabr. Dan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Sabar dalam hal apa? Dalam semuanya. Semua sisi kehidupan kita sabar. Dalam beribadah harus sabar. Dalam mengendalikan emosi. Dalam bermasyarakat, bertetangga, sabar. Salat tarawih juga harus sabar. Salat tarawih. Salat tarawihnya
Berapa rakaat di sini? 23. Ada yang mengeluh. Aduh, 23 katanya. Akhirnya pindah dia yang 11. Begitu sholat yang ke-11 itu menggambarkan kalau dia tidak sabar. Di yang 11 itu ketemu lagi dengan temannya. Di sana ada 5 rakaat. Ayo kita ke sana yang 5 rakaat itu. Udah nggak sabar itu namanya orang itu. Ibadahnya nggak sabar. Sudah cari yang 11, yang bacaannya cepet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ya, yang begitu. Yang di sini yang 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Speaker sebelah kedengaran amin. Amin sudah berkali-kali amin. Aduh, di sana udah selesai kita baru 2 rakaat. Itu namanya nggak sabar. Nggak sabar. Sholat yang begitu. Tekuni, renungkan setiap ayat yang dibaca, terutama surat Al-Fatihah, itu isinya dialog dengan Allah. Dalam hadis Qudsi itu dikatakan, Allah ngomong di hadis Qudsi, ibadah hambaku itu saya bagi 2, saya belah bagi 2, separuh untuk hambaku dan separuh lagi untukku. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah ngomong, hambaku mulai mengingatku. Dia mulai ingat kepada aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamadani Abdi. Dia mulai memujiku. Allah mendengarkan dengan syahdu bacaan kita, kemudian dia ngomong, menjawab seolah-olah ingin disaksikan oleh malaikat. Hei malaikat, lihat itu, hambaku sudah mulai memujiku. Allah berdialog dengan kita. Ar-Rahmanir Rahim, Asnai alayya abdi. Lihat, itu mengagungkanku. Terus setiap ayat dijawab oleh Allah. Saat kita mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata Allah, ini bedanya saya dengan hamba. Saya disembah, hamba menyembahku. Wali abdi, kata Allah, dan bagi hambaku masalah, apa yang dia minta saya kasih. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah ngomong wali abdi masalah, apa yang diminta oleh hambaku saya kasih. Langsung disambut oleh kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta diberikan petunjuk jalan yang lurus. Allah kemudian menjawab, wali abdi masalah, apa yang dia minta saya kasih. Saya kasih. Terus sampai waladdallin, Allah masih ngomong wali abdi masalah, apa yang diminta hambaku saya kasih. Karena yang terakhir ini isinya permintaan semua kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog. Sabar kan itu. Saat kita sholat ibadah, sabar. Lebih-lebih saat kita melaksanakan puasanya. Karena memang puasa itu mengajarkan kesabaran, mengendalikan kesabaran kita adalah puasa. Pulang kerja, perut kosong, tenggorokan kering karena kehausan, pulang ke rumah, sampai di rumah istri tidak ada, anak tidak ada, pembantu pun tidak ada, tenggorokan betul-betul kering. Ada air segelas di atas meja itu. Masya Allah, tengok ke kamar, gak ada. Terus dia belum yakin di kamarnya kalau istrinya gak ada itu. Di dapur gak ada, depan gak ada. Dia manggil, ma, untuk meyakinkan ada atau tidak. Begitu memang tidak ada,
dia ambil gelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat sampai di depan, dia tahan. Astagfirullah, saya sedang berpuasa. Sabar dia. Diletakkan gelasnya dan ngomong, hei gelas, sabar, nanti kamu habis maghrib baru saya santap. Ngomong. Sabar. Sabar. Yang nggak sabar sesaat, penyesalannya panjang sekali. Panjang. Nggak sabarnya sesaat. Begitu diminum, Masya Allah, habis semua itu, perasaan kebanggaan itu habis. Kebanggaan berpuasa, kebanggaan keyakinan kita, kebanggaan segalanya habis ketika kita meminumnya. Hilang semuanya, hilang. Di situ penyesalan yang sangat panjang karena kita tidak sabar mengendalikan yang sesaat. Nengguk berapa sih? Nggak sampai sedetik, jangan-jangan nggak sampai. Tapi kemudian menyesalnya sepanjang. Bagi kita yang beriman. Kalau memang nggak beriman, ya nggak ada penyesalan sama sekali. Malah memang yang diharapkan makan mulu dia. Makan di warung di jalanan, ditutup atasnya, kakinya kan kelihatan. Nah itu sendalnya si Mahmud itu kakinya di situ kelihatan kakinya. Dikiranya enggak. Itu kan namanya kayak burung onta, Pak. Burung onta tahu enggak? Burung onta itu kalau dikejar yang sembunyi kepalanya doang. Badannya kan masih kelihatan semuanya. Dikiranya sudah selamat. Kelihatan masih. Itu orang yang enggak puasa makan di warung, persis dia wataknya seperti burung onta ya. Kayak burung onta di situ. Sabar. Dalam semua. Bahkan ketika ada orang yang ngajak bertengkar, katakan, ini suatu, saya sedang berpuasa. Saya akan kendalikan sabar saya. Semuanya dalam kesabaran. Bulan kesabaran, kata Rasulullah. Wasabru, dan kesabaran, thawabuhu al-jannah. Pahalanya adalah surga. Sabar, pahalanya surga. Masya Allah. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi segalanya. Itu dalam kitab Ruh Ibnul Muqayyim. Dalam kitab Ruh Ibnul Muqayyim itu, di situ ada digambarkan nanti di akhirat itu, di kuburan, di alam barzakh, itu roh itu sudah bertingkat-tingkat. Ada yang tempatnya di bawah begini, ada yang tempatnya agak atas, ada yang di atas tempatnya itu, sesuai dengan tingkatan rohnya tadi. Di dalam kitab itu digambarkan tempat yang paling tinggi tadi ditanya, amalmu apa waktu di dunia? Kok kamu bisa menempati posisi di situ? Roh tadi memberikan penjelasan, saya waktu hidupnya itu adalah saya kendalikan semua kesabaran. Saya orang yang banyak ujian, tapi saya sabar saya berusaha untuk sabar. Maka diberikan tempat yang paling tinggi di situ. Orang yang sabar. Rasul mengatakan pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul muasa, dan hari atau bulan solidaritas. Bulan puasa setiap orang diberikan keberkahan di dalam diri kita, Pak. Diberikan rahmat oleh Allah dengan bulan puasa itu. Diberikan sikap rahman dalam diri kita, sehingga semua orang santun kepada yang lain. Semuanya. Saling berbagi. Itu kalau di satu daerah di Afrika itu. Di Afrika itu ada budaya, kalau bulan puasa, sore hari, itu orang itu pada berdiri di depan jalan. Sore hari pas menjelang maghrib. Bukannya siap-siap di dalam, dia di luar, baris orang itu. Setiap ada orang lewat ditarik. Kamu buka di rumah saya, buka di rumah saya. Tarik-tarikan orang itu.
ayo buka di rumah saya. Ada orang lain lewat, oh, buka di rumah saya, buka di rumah saya. Saling menarik, ngajak orang lain untuk berbuka. Masya Allah itu. Kalau kita, wah susah banget ini. Mudah-mudahan kita nanti ini ada penjelasan berikutnya ini. Wa syahrul muasa, solidaritas, semua orang berbagi. Dan rasa kasihan terhadap yang lain tumbuh. Rasa solidar, rasa setekawan dengan yang lain tumbuh di bulan Ramadan itu. Tumbuh dengan sendirinya. Karena keberkahan Ramadan tadi. Tumbuh. Ada orang punya 2 makanan, akan dibagi. Ini buat kamu 1. Sore hari, saat mau buka puasa apalagi. Ini saling berbagi. Syahrul muasa. Kata Rasulullah, bulan solidaritas, semua itu saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min, dan bulan itu adalah ditambahnya rizki bagi orang yang beriman. Pasti itu rizkinya bertambah. Apalagi yang datang ke masjid ini menjelang maghrib, yang datang ke masjid Al-Iman ini pasti dapat rezeki, minimal minum. Ada toh apa? Minimal minum yang manis pasti ada, apalagi kurma. Insya Allah ini akan bertambah, kata Allah, rezeki dijamin oleh Allah, dijamin. Kata Rasulullah, ditambah rezekinya. Man fatara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa atau memberi makan di dalam Ramadan itu bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, berarti kana lahu maghfiratan li dzunubi, maka orang itu akan diampuni dosanya. Yang memberi makan tadi akan diampuni dosanya. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, dan dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi min khairi ayyang qusa min ajrihi syai'un, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa itu. Ada 3 kan? Orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa dapat pahalanya 3. Pertama, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa api neraka, diberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Maka para sahabat, sebagian sahabat berteriak, mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat kemudian mengadu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Di antara kami ini banyak yang tidak mampu untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Gak mampu ya Rasul. Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala seperti tadi? Dosa kami diampuni, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka puasa tadi. Bagaimana kami bisa mendapatkan itu? Sementara kami tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa tadi. Maka dijawab oleh Rasulullah, ini jawabannya sangat indah sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tiyallahu hadha thawab, Allah memberikan rizki, Allah memberikan pahala seperti ini, kata Rasulullah. Allah memberikan pahala ini bagi man fattara sha'iman, bagi siapa yang memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, ala madqatil labanin, setetes susu. Udah, kalau kita nggak punya apa-apa, ada susu, tetesin aja di lidahnya orang berpuasa, melet, tes, dapat pahala, masya Allah, dapat pahala. Dia hilang rasa keringnya. Kalau enggak ya 1 sendok atau 1 teguk, seteguk kita minum, kasihkan, masya Allah.
itu sudah dapat pahala, diampuni dosanya oleh Allah, dibebaskan dari api neraka, dan diberikan pahala seperti pahala yang berpuasa. Ya Allah, nggak punya saya susu seperti itu tuh, sehingga saya tidak mungkin mendapatkan pahala seperti tadi. Maka kata Rasulullah, jawab Rasulullah, au tamratin, kalau kamu nggak bisa memberi susu seteguk, au tamratin, sebiji kurma. Masya Allah, satu biji kurma yang kita berikan kepada orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Pertama, diampuni oleh Allah, dibebaskan dari api neraka, dan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi tanpa mengurusi pahala dia sedikit pun. Ya Rasulullah, jangankan susu dan kurma, kami ini tidak punya apa-apa untuk melakukan itu ya Rasul. Bagaimana kami bisa mendapatkan pahala itu? Dijawab oleh Rasulullah, sangat indah sekali kata Rasulullah jawabnya, aw syurbatin mimma'in, kalau kamu gak bisa memberi susu seteguk, gak bisa memberi kurma sebiji, sudahlah kata Rasulullah, berilah orang itu seteguk air putih. Masya Allah, masa air putih aja gak bisa Pak? Subhanallah, ini pahala hanya air putih seteguk minum, pahalanya sangat besar. Itu di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan, banyak berbagi di Ramadan itu, banyak memberi, banyak sedekah, karena pahalanya melebihi dari kebiasaan, sangat banyak sekali. Sia-sia, jangan sampai kita lewat seperti pasukannya Dzulkarnain tadi. Begitu lewat nggak dapat apa-apa, kita akan dilewati aja Ramadan, bulannya aja lewat, tapi nggak kita ambil hikmahnya, nggak kita ambil kebaikan di dalamnya, karena kita tidak melakukan apapun di bulan Ramadan itu. Jangan sampai. Waman asba'a shaiman, barang siapa yang menghilangkan rasa hausnya orang yang berpuasa, kata Rasulullah, saqahullahu min haudi, dia akan diberikan minum dari telagaku, syurbatan la yadma'u hatta yadkhul jannah, yaitu ketika diminum dia tidak akan pernah merasa haus sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan. Wa huwa syahrun awaluhu rahmatun, bulan ini pada pertamanya, tahapan pertamanya rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah ampunan Allah, wa akhiru itqum minan nar, dan yang akhirnya adalah dibebaskannya dari api neraka. Tiga bagian yang sering kita dengarkan, rahmat, ampunan, diangkatnya dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi, ini yang harus kita perhatikan lagi nih. Barang siapa yang meringankan beban pembantunya, barang siapa yang meringankan beban supirnya, barang siapa yang meringankan beban stafnya, barang siapa yang meringankan beban istrinya, beban istrinya diringankan. Dan sesungguhnya Pak, masak itu bukan tugas istri. Bukan tugas istri masak itu. Nyuci piring bukan tugas istri. Nyuci baju bukan tugas istri. Ngepel rumah bukan tugas istri. Bukan. Tugas istri itu hanya dua. Hanya dua tugas istri itu. Taat kepada Allah dan bakti sama suami. Kalau suami nyuruh cuci piring, ya cuci piring. Hanya dua tugas istri itu, nggak banyak-banyak. Barang siapa yang meringankan beban orang lain di sini, yang bekerja dengan kita, ya, yang bekerja dengan kita, diringankan bebannya, ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Hanya meringankan beban orang lain. Diringankan. Kalau punya pembantu,
Jadi ringankan bebannya di bulan Ramadan itu. Kalau punya supir, punya staf, punya karyawan, katakan ringankan, diampuni oleh Allah dan dibebaskan kita dari siksa api neraka. Fastaksiru, kata Rasulullah, maka perbanyaklah fihi di dalam bulan Ramadan itu min arba'i khisalin, dari 4 hal. Khoslatani turduna biha rabbukum, 2 hal itu yang akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, wa khoslatani la ghina lakum anhuma, dan yang kedua, yang 2 hal berikutnya kamu pasti membutuhkan 2 hal itu, kata Rasulullah. Fa amal khoslatani latani turduna biha rabbukum, 2 hal yang akan mendapatkan ridha dari Tuhanmu, kata Rasulullah, fa syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua syahadat, disaksikan dengan kalimat la ilaha illallah, wa tastaghfiruna, dan mohon ampun kepada Allah. Zikir la ilaha illallah, mohon ampun kepada Allah, itu yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal latani la ghina lakum anhuma, adapun yang 2 yang kalian pasti butuhkan, kata Rasulullah, fatas'aluna Allahal jannah, maka mohonlah kamu kepada Allah surga, mohon kepada surga, mohon kepada Allah surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan mohon dijaga, dijauhkan dari siksa api neraka. Minta surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Perbanyak doa itu dan amal itu. Makanya dalam doanya itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'na ya karim. Terusannya apa itu? Min sakhatika wan nar, Allahumma inna na'udzubika. Terus mana Bilal di sini, yang Bilal yang biasa mimpin itu kita minta kepada Allah dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di akhir Sya'ban, supaya kita dan umat semua mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, karena di dalam Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah sampai bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita bisa sempurna melaksanakan ibadahnya sehingga kita betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.